감독이 지시했으니까 일종의 퍼포먼스 아닌가요? 대응 방안 기획서 10개씩 뽑아서 다시 집합. 왜 그렇게 관심이 많아? 아무래도 이전에 보지 못했던 컨셉의 Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sebelum Tidur. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah alur film yang baru saja dirilis pada bulan April sebelumnya. Film ini dibintangi oleh aktor keren Park Seo Joon serta artis multitalenta Yui dan menceritakan tentang seorang pemain bola yang terpaksa harus menjadi seorang pelatih bola untuk tunawisma, serta seorang produser TV yang harus melakukan segala cara agar tidak kehilangan program acaranya. Bagaimana kisah seru mereka? Mari kita tonton saja. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari film yang akan datang. Oke, langsung saja. Ini dia Dream. Film ini diawali dengan adanya pertandingan Liga Sepak Bola di sebuah stadion yang sangat meriah. Diperlihatkan aktor utama kita, yakni Yong Hong Dae dengan nomor punggung 9, sedang melihat temannya bermain. Entah apa yang dipikirkannya, bukannya berusaha menggiring bola ke gawang, ia malah berbalik mengejar timnya sendiri. Aksi yang dilakukannya seketika membuat satu stadion bungkam dan tak percaya. Ternyata hal ini dipicu karena saat pers sebelum pertandingan, ia mendapat pertanyaan tak enak soal ibunya dari wartawan sekaligus mendengar berita pensiun rekannya. Karena bertingkah konyol, ia pun berhasil dimaki oleh pelatih dan rekan timnya. Dan saat keluar dari stadion, wartawan aneh tadi masih menanyai ibu Hong Dae yang kabur karena kalah judi. Alhasil Hong Dae yang geram langsung menusuk matanya. Dan seketika kelakuan Hong Dae langsung menjadi viral. 누나가 성형외과 다녀서 직원아리 퍼포먼스. Karena kejadian kemarin, agensinya memaksa Hong Dae untuk hiatus dan mengambil proyek aktor dokumenter untuk membersihkan namanya sebelum kembali menjadi pemain bola lagi. Awalnya dia menolak karena ingin pensiun, namun ia berubah pikiran karena butuh pemasukan untuk hidup. Hong Dae pun diberi nama panggung Horak oleh bosnya. Kemudian sang produser TV pun datang, yakni yang bernama Lee Sok Min. Ia menjelaskan tentang programnya akan membawa para tunawisma mengikuti turnamen bola antar dunia demi mendapatkan tunjangan pemerintah untuk mereka. Maka dari itu ia perlu seseorang yang akan menjadi pelatih mereka. 안 들어올 줄 알았어. 들어오는 게 더 이상해. 우리 호락이 이미지 세탁하고 연예계 안착시켜보자. 죄송합니다. 늦어서 죄송합니다. 호락씨 맞죠? 개명하셨다고. 개명 아니고 예명. 노숙자 월드컵? 내가 노숙자야? Keesokan harinya Hong Dae datang ke tempat pelatihan dengan senyum terpaksa. Ia juga disambut dengan para tunawisma dengan hal serupa. Somin pun dengan kesalnya karena setidaknya mereka harus bekerja sama jika ingin bertahan hidup dan menyuruh Horak untuk berakting dengan baik. Syuting pun kembali dilanjutkan. Kali ini Horak sudah mulai terbiasa. Ia pun diberi nama pemain yang akan diseleksi oleh manajer tim yakni Hwang In-guk. Karena hanya formalitas saja, maka Horak harus kembali berakting seperti sedang memilih. Dan nama pemain sudah ditentukan dari tingkat kesedihan mereka. 약값 줘서 이렇게 됐지. 자, 나머지 7살 때였나? Malamnya Horak yang sedang berjalan pulang bertemu dengan ibunya yang meminta uang dan saat ini sedang buron karena judi dan penipuan. Horak pun kesal dan berkata saat ini dia sudah menjadi pengangguran karena ibunya. Ia pun terkejut karena di saat buron ibunya masih bisa jatuh cinta dengan seorang pria. Namun walaupun kesal, ia masih peduli dengan ibunya dan berkata untuk hati-hati. 엄마가 기도할게. 강하고 무엇보다
붙었어. 내가 막을 테니까 빨리 뛰어. Kemudian cerita berlanjut karena ada satu pemain yang keluar, Horak ditugaskan untuk membujuknya agar mau kembali lagi pada timnya. Diceritakan, Beomso sebelumnya adalah karyawan yang rajin. Namun karena kecelakaan kerja dan uang tabungannya habis untuk biaya pengobatan, ia pun seketika menjadi tunawisma dan bertemu dengan kekasihnya Jinju yang keterbelakangan mental. Ia pun berniat untuk ikut program Somin karena ingin memberikan rumah yang layak untuk Jinju. 깨지 않길 바랐어요. 세상 말도 안 되는 폭력은 아직도 비일비재하다고. Demi membujuk kembali, Horak dan Sumin pun datang membantunya untuk berjualan majalah. Karena temperamental, Beomso mengusir mereka karena merasa jualannya tak laku akibat Horak. Namun begitu, Beomso orang yang baik dan kembali mentraktir Horak makan roti telur kesukaan Jinju. Ia pun bercerita selama ini istrinya tak pernah berbicara. Tapi karena makanan ini membuat Jinju senang dan mau berbicara padanya. Tapi alangkah terkejutnya Beomso saat Jinju berbicara panjang lebar pada Horak akibat ketampanannya. Karena cemburu, Beomso pun bertekad kembali lagi menjadi pemain di timnya. 계란이랑 빵을 엄청 좋아해. 그러니 이건 얼마나 선수 미만. 그 목소리 들으려고 내가 사치 부리는 거거든. Mereka pun kembali berlatih. Dan berkat didikan Horak, kemampuan mereka sedikit meningkat. Hanya sedikit, namun semangat api cemburu Beomso malah membuat rekan setimnya cedera, yakni Pak Tua Hwandong. Horak pun pasrah karena Hwandong satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol. Kini malah cedera patah kaki. Ia menyuruh Pak Hwandong untuk memulihkan dirinya saja. Tapi Pak Hwandong bersikeras untuk mengizinkannya tetap di tim. Pak Hwandong juga bercerita di masa lalu ia adalah seorang CEO. Namun karena serakah dan zalim pada keluarganya, ia pun bangkrut dan membuatnya harus dipenjara. Setelah keluar, ia sungkan untuk kembali pulang dan menjadi tunawisma. Karena program ini, ia ingin membuktikan pada keluarganya bahwa ia bisa menjadi orang yang dibanggakan walaupun sudah terlambat. Mendengarnya, Horak pun luluh dan mempertimbangkannya kembali. 밖으로 나왔을 때는 통화기금의 긴급 자금 지원을 사람이 무서운 게 없었지만 저리 방송에도 나오는데 미리 들으. Karena sudah mepet dengan jadwal pertandingan, mereka pun kebingungan dengan pemain kosong. Asisten Somin akhirnya memberi ide bahwa masih ada satu pemain yang bisa mereka harapkan. Ia adalah Kim In Seon. Dijelaskan In Sun merupakan pemuda galau yang ditinggal oleh kekasihnya. Karena suatu kejadian di masa lalu, ia terpaksa harus tinggal di panti dan membuatnya menjadi pendiam serta sering dibully. Teman pantinya yang bernama Maya menjadi penyelamatnya. Karena hal ini ia jatuh cinta pada Maya. Hingga suatu hari, Maya mengalami kecelakaan bus dan dinyatakan hilang karena bus masuk jurang. Sejak saat itu, ia berjualan majalah sembari membagikan poster orang hilang. Saat ini Horak membantunya jualan dan lagi-lagi ia dimarahi karena membuat dagangannya tak laku. Horak lalu menyarankan jika ia ikut bergabung dengan tim, maka Somin akan menyiarkan berita kehilangan Maya di TV daripada ia harus membuang-buang poster di jalanan. In Seon pun pada akhirnya tersadar dan kembali lagi bergabung dengan tim. Mereka pun kembali latihan. In Seon memang bisa mencetak gol, tapi hanya saat bola tidak bergerak. 왜 나랑 경쟁을 하려 그래? 기분도 안 나. Somin menyuruh Horak agar tegas supaya menghasilkan rekaman yang dramatis. Karena para pemain lelah dimarahi oleh Horak.
terus-menerus. Maka mereka mengajak Horak untuk duel 1 versus 5. Horak pun setuju karena taruhannya adalah uang 20.000 won. Mereka pun mulai bertanding dan tentu saja Horak dengan mudah mengalahkan mereka karena ia adalah seorang pemain pro. Selanjutnya untuk melatih kerjasama tim, mereka pun melakukan pertandingan persahabatan dengan anak SD. Awalnya loyo dan akan kalah, tapi karena dikompori oleh Horak, mereka pun bersemangat lagi dan pada akhirnya menang. Menjelang hari H, latihan terus dilakukan dengan serius meski perkembangannya sangat lambat, namun mereka tetap optimis. Sayangnya masalah datang. Pihak sponsor malah menarik kembali membuat mereka harus mencari dana agar bisa bertanding. Tak hanya itu, ibunya Horak pun masuk penjara dan membuatnya semakin frustasi. Dengan sangat menyesal, Hora harus memutuskan hubungannya dengan sang ibu. Saat berjalan di taman, Horak tak sengaja melihat Jinju yang hendak dilecehkan. Dengan spontan Horak pun langsung menolongnya. Namun sayangnya kasusnya viral dan Horak dituduh sebagai penyerang karena Jinju tidak bisa bersaksi. 기자 폭행 사건이 불과 2달. Agensinya kini menyerah karena track record Horak yang saat ini sudah tidak bisa lagi dipulihkan. Mengetahui pelatihnya terjerat masalah, para pemain pun harus menghantui penyidik. Mereka ingin kasusnya diselidiki lebih lanjut karena mereka sangat yakin bahwa ia tidak bersalah. Karena lelah diikuti terus, penyidik pun menyuruh mereka untuk membawa bukti kuat bahwa Horak tidak bersalah. 말을 못하지 주변에 CCTV도 없었고. 피디님은 피디님이니까. Demi membantu Horak, Somin pun menghampiri Jinju dan memohon agar ia mau bersaksi. Jinju pun akhirnya mau bicara dan menunjuk ke arah apartemen jika saat itu ada yang merekam perkelahian mereka. Akibat video rekaman itu, dengan seketika nama Horak pun berubah menjadi pahlawan dan kembali viral. Para sponsor pun kembali berdatangan. Namun, hal ini dimanfaatkan agensinya untuk membawa Horak pada program yang ratingnya lebih tinggi dan menawarkan fee besar. Horak pun mulai goyah karena juga memikirkan nasib sang ibu yang kini juga membutuhkan uang. 우리 나쁘게 살자 나쁘게. 그래. 너무 본성은 내가 뭐 착한 새끼인 거 아니야? Esoknya saat para pemain latihan, Horak pun pamit dan mengundurkan diri. Mereka yang bingung tentu saja kecewa dan Somin juga marah berat karena Horak yang tak bisa mengatur kehidupannya. Pada malamnya Horak sedang makan malam bersama ibunya diberitahu jika sang ibu akan menetap di Pulau Jeju bersama kekasihnya dan memulai hidup baru. Mereka kemudian nonton pertandingan bola Horak saat pertama kali ia bertanding. Ibunya juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. 나이를 먹기는 먹는구나 내가. 제때 경기장 못 가서 여기서 보자. 본능적으로 알게 된다, 엄마. 너 정글 갈 거야? Lalu hari H pertandingan bola tunawisma pun datang. Para pemain dan tim film bersiap di bandara untuk terbang ke Hungaria, lokasi Liga Tunawisma. Mereka berjalan lesu karena Horak yang tak lagi mendampingi mereka sebagai pelatih. Tapi keajaiban terjadi. Horak telah tiba-tiba muncul dengan setelan jasnya dan mengatakan akan menjadi pelatih tetap bagi tim mereka. Semuanya pun kembali bersemangat dan tak sabar menantikan pertandingan mereka. 정없이 제끼고 간 놈, 정없이 잊어볼란게 나는. 정장을 입었어. Setibanya di sana, mereka mendadak kena mental karena para pemain dari negara lain yang tampil lebih baik dan pro dibandingkan tim Korea Selatan. Meski begitu, mereka masih punya tekad optimis dan antusias menunggu giliran pertandingan. Somin yang sangat khawatir bertanya strategi apa yang akan Horak pakai nanti. Melihat itu, Horak berkata, ia tak punya strategi apapun. Somin pun dibuat kesal karenanya.
Di pertandingan pertama, tim Korea sama sekali tak bisa mencetak gol dan tak menguasai bola karena tim lawan lebih pro dibanding mereka. Ditambah lagi saat menikmati malam di Hungaria, Beomso malah mengalami cedera dan membuat mereka harus kekurangan pemain. Somin yang panik meminta kepada panitia pemain cadangan dari negara lain yang disediakan oleh panitia. Amazing shot from the Brazilian player. In Brazil, the entire Korea picks up the ball. That's 6-1. They're taking a lot of goals. Saat break, Horak kembali menyemangati mereka agar tetap bertahan di menit-menit terakhir dan mencetak gol sejarah dengan apik. Karena tidak punya kiper, Pak Hwandong menawarkan diri untuk masuk menjadi pemain inti sebagai kiper walaupun belum pulih sepenuhnya. Suasana pun menjadi harum melihat tekad mereka yang sangat besar untuk membawa nama negara mereka. I think Korean team compared to the first two games. Sebelum masuk ke pertandingan, Horak memberikan Incheon Bando dari Maya yang membuatnya bisa melihat dengan jelas dan semakin bersemangat. Babak kedua pun dimulai. Mereka lagi-lagi digempur oleh tim Jerman dan membuat Pak Hwandong yang sudah tua dan belum pulih terkena shot bola bertubi-tubi. Sorakan supporter membuat kita hanyut akan perjuangan mereka. Karena mereka tak mengejar kemenangan, melainkan hanya ingin mencetak gol sekali saja untuk mengukir sejarah. Dukungan terus mengalir, bahkan sampai di menit terakhir dengan penuh keringat yang bercucuran, serta semangat yang membara, Korea Selatan akhirnya mencetak 1 gol di menit terakhir. Sorakan kebahagiaan mengiringi kesuksesan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain serta supporter sangat bahagia di atas kekalahan 1 gol yang berhasil mereka cetak dengan susah payah menjadi sejarah bagi mereka. Pertandingan kemudian selesai. Meski kalah bertanding, namun Korea Selatan dinobatkan sebagai pemain pendatang baru terbaik. Film dokumenter Somin pun mendapat rating yang bagus dan membuat karir Somin semakin cemerlang. Mereka semua pun kembali menjalani aktivitas seperti semula. Incheon melanjutkan harinya dengan berjualan majalah, kini semakin legowo sambil terus mencari Maya. Di sisi lain, Pak Hwandong akhirnya memberanikan diri untuk ke rumah anaknya dan melihat cucunya yang sudah besar. Sementara kisah asmara Beomseon dan Jinju semakin mesra karena kini Jinju saat ini bisa menerimanya. Dan kisah Haro dari Hyohong harus berpisah dengan anaknya yang akan pindah ke Amerika. Lalu bagaimana dengan Horak? Kini ia kembali ke lapangan hijau dan menjadi pemain bola dengan nama Hongdae lagi dan nomor 9. Ia pun kini bertanding di stadion besar dan ditonton oleh ibu, Somin serta para tim tunawisma yang mendukungnya dengan sangat antusias. Dan film pun berakhir. Oke guys, gimana alur film Dream kali ini? Film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berusaha bersungguh-sungguh. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Saya pamit terlebih dahulu dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.